Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D akan menyampaikan laporan akhir Capstone Project dengan judul membangun website e-commerce inovatif untuk Citytech cabang Depok. Dan anggotanya terdiri dari 5 orang, yaitu Anissa Melinda Putri, Renaldi Kristiana Tanael, Javier Pardai, Salamah, dan Santi Afifah. Untuk latar belakang dipersilahkan Kak Salamah. Baik, untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui, e-commerce berkembang pesat dan membuka peluang bisnis baru. Salah satunya melalui platform digital seperti website. Untuk CityTech sendiri merupakan distributor kaos polos dengan 70 cabang di Indonesia termasuk di Depok. Untuk cabang Depok, menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, promosi yang kurang efektif dan pencatatan stok yang tidak real time karena mereka masih memanfaatkan kunjungan pelanggan ke toko fisik. Marketplace sendiri belum efektif dalam membangun identitas cabang dan loyalitas pelanggan untuk daerah sekitar Depok. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan oleh kelompok kami berupa pengembangan website e-commerce khusus untuk cabang Depok yang digunakan sebagai promosi fleksibel, pencatatan stok real time, dan penguatan branding lokal. Selanjutnya, untuk tujuan dari proyek ini, yang pertama untuk meningkatkan kemampuan setiap anggota kelompok dalam mengaplikasikan pengetahuan tentang sistem informasi dalam pemrograman website dan untuk membangun suatu proyek yang berhubungan dengan dunia e-commerce. Yang kedua, untuk menghasilkan produk website e-commerce inovatif dengan tujuan memperkuat promosi dan menambah sistem penjualan kaos polos CityTech sebagai solusi dari permasalahan yang dialami oleh toko CityTech cabang Depok ini. Yang ketiga, menyediakan platform pemesanan online yang mempermudah pelanggan dalam berbelanja pada toko terpercaya mereka, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan penjualan bagi karyawan cabang Depok. Adapun untuk ruang lingkup dari proyek ini, yang pertama, sistem yang dibangun adalah website e-commerce untuk toko cabang CityTech sebatas sistem tambahan untuk penjualan, pemesanan, serta media promosi bagi toko cabang di Depok. Yang kedua, sistem ini direncanakan untuk memudahkan pelanggan lokal melihat koleksi produk secara detail sebelum melakukan pemesanan langsung melalui WhatsApp. Selain itu, sistem ini akan membantu CityTech Depok dalam mengelola pesanan, meningkatkan jangkauan pasar, serta menyediakan laporan penjualan dari database yang familiar dengan admin dengan tujuan untuk analisis data yang lebih baik. Dan yang ketiga, dalam proses pembangunan bahasa pemrogramannya, kami di sini menggunakan HTML dan CSS sebagai front-end dan basis data menggunakan Google Spreadsheet. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Melinda Putri. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan presentasinya, yaitu terkait tinjauan teori umum. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan data menjadi informasi berkualitas secara cepat dan aman. Kemudian, e-commerce merupakan proses jual beli secara online melalui internet yang memudahkan transaksi tanpa tatap muka. Kemudian, website merupakan platform online yang menampilkan informasi dan memfasilitasi transaksi serta interaksi pengguna. Selanjutnya, penelitian yaitu proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data, guna memecahkan masalah dan menghasilkan solusi. Kemudian lanjut, di dalam tinjauan teori khusus juga ada HTML. HTML merupakan bahasa markup untuk menyusun struktur dan tampilan dasar halaman web secara statis. Kemudian CSS yaitu bahasa styling untuk memperindah tampilan web dan mengatur layout secara konsisten. Kemudian ada JavaScript yaitu bahasa pemrograman client-side untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis. Selanjutnya, Google Spreadsheet merupakan alat pengolah data berbasis code dengan fitur kolaborasi, penyimpanan, dan manipulasi data mirip SQL.
lanjut di sini pada tinjauan teori khusus terdapat software development life cycle, yaitu metode terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak melalui tahapan berurutan dari perencanaan hingga pemeliharaan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Kemudian juga terdapat metode waterfall, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan berurutan yang terdiri dari tahapan. Yang pertama ada persyaratan, kemudian ada desain, kemudian ada pelaksanaan, verifikasi, dan lanjut pada pemeliharaan. Metode ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang jelas dan minim perubahan. Nah, di sini untuk slide berikutnya terdapat penelitian terdahulu. Di sini terdapat juga ada 5 nomor dalam tabel referensi penelitian. Yang pertama, dari peneliti Hanif Hatul Halimah tahun 2024 dengan judul penelitian Perancangan Sistem E-commerce berbasis web untuk pemesanan kaos di Agung Konveksi Blitar. Keterkaitan dengan proyeknya yaitu relevan dengan proyek karena membahas pemesanan kaos secara online, menjadi acuan dalam membangun sistem pemesanan dan promosi produk kaos polos Cititech cabang Depok. Kemudian di nomor 2 ada peneliti dari Anugroho tahun 2017 dengan judul penelitian Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas berbasis web pada Batik Pramanca. Keterkaitan dengan proyeknya yaitu dapat memberikan wawasan mengenai integrasi sistem keuangan berbasis web yang bisa diterapkan dalam pencatatan transaksi dan laporan penjualan toko Cititech. Kemudian, yang nomor 3 ada peneliti Putu Gede Surya Putra Nugraha tahun 2022 dengan judul penelitian Rancang Bangun Sistem Informasi E-commerce berbasis website. Keterkaitan dengan proyeknya yaitu sebagai referensi dalam membangun sistem e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar dan efisiensi penjualan Cititech cabang Depok. Kemudian yang keempat ada peneliti dari Kondri Bernadette tahun 2021 dengan judul penelitian penerapan e-commerce berbasis web menggunakan CMS untuk meningkatkan penjualan. Keterkaitan dengan produknya yaitu referensi pengembangan dan pengelolaan website bagi cabang Cititech yang ingin mandiri tanpa sistem besar. Kemudian yang kelima ada peneliti bernama Sutri Handayani tahun 2018 dengan judul penelitian Perancangan Sistem Informasi Penjualan Berbasis E-commerce studi kasus Toko Kun Jakarta. Keterkaitan dengan proyeknya yaitu dapat memberikan referensi penjualan online bagi toko fisik sesuai dengan konteks Cititech Depok yang ingin memperkuat penjualan. Kemudian di slide berikutnya yaitu metodologi, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi serta pengembangan website e-commerce untuk Depok adalah SDLC dengan model waterfall memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara sistematis dan bertahap. Berikut tahapan-tahapan dari model ini yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan, kemudian yang desain sistem, yang ketiga ada implementasi, kemudian yang keempat ada pengujian, lalu penerapan, dan yang terakhir ada pemeliharaan. Kemudian ke slide berikutnya yaitu proses analisis. Yang pertama terdapat teknik pengumpulan data, yaitu teknik dengan melakukan wawancara dan observasi pada toko Cititech Depok yang dilakukan secara langsung dengan pihak toko Cititech Depok dan diobservasi dilakukan di lokasi cabang. Kemudian yang kedua ada teknik analisis data yang berhasil wawancara dan observasi di lapangan. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan utama Cititech cabang Depok. Kemudian yang ketiga ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan model User Centered Design atau UCD. Baik, selanjutnya rancangan permodelan. Yang pertama yaitu DFD. DFD level 0 ini menggambarkan aliran data dalam sistem website e-commerce Cititech Depok dengan fokus pada proses tampilan produk, penerimaan pesanan, dan interaksi dengan admin serta kantor pusat. Entitas eksternal terdiri dari customer, yang merupakan pelanggan atau pembeli yang berkunjung ke situs web untuk melihat produk
dan melakukan pemesanan. Terus ada admin sebagai pihak internal yang mengelola produk dan menerima data penjualan. Selanjutnya ada kantor pusat, pihak yang menerima laporan penjualan dari admin. Selanjutnya use case diagram. Pada perancangan yang dibuat dari website e-commerce CityTex Depok ini memiliki dua hak akses, yaitu admin dan customer. Berikut ini gambaran dari perancangan sistem menggunakan use case diagram. Seperti yang di slide ini, tertera ada admin dengan keterangan kelola produk, kelola pesanan, penempatan pesanan, dan peninjauan pesanan. Sedangkan customer, lihat produk, tetapkan pesanan, verifikasi pesanan. Diagram alur. Diagram alur ini akan menggambarkan langkah-langkah berurutan yang akan dilalui pelanggan atau pengguna pada sistem. Pengguna mengakses aplikasi melalui web browser. Terus, web browser mengirimkan HTTP request ke server atau aplikasi web, misalnya form untuk mengisi data. Setelah pengguna mengisi dan mengirim data, browser mengirimkan data tersebut ke Google Sheet. Google Sheet menyimpan data tersebut. Lalu, web browser mungkin menampilkan notifikasi atau halaman tanggapan. HTTP response ke pengguna. Berikut rancangan-rancangan fitur utama website. Seperti yang di slide ini, gambaran halaman utama, ada halaman koleksi, next. Ini form pesanan, data pesanan, pengujian dan evaluasi. Setelah pengembangan sistem diuji untuk memastikan kualitas dan kesesuaian dengan kebutuhan pengguna, melalui tools pengujian menggunakan Chrome DevTool dan Code Studio Mobile. Untuk testing di perangkat mobile seperti di handphone. Berikut itu gambaran pengujian Chrome DevTools. Selanjutnya, pengujian menggunakan Code Studio Mobile. Tabel test case. Yang pertama, open website. Di inputnya CityTex Cloud. Terus ekspektasi masuk, hasil oke, status lulus. Yang kedua, check out, input klik order sekarang, ekspektasi masuk sheet, hasil oke, status lulus. Yang ketiga, verifikasi WhatsApp, input alamat, jumlah, dan warna, ekspektasi masuk WhatsApp, hasil oke, status lulus. Halaman selanjutnya yaitu hasil evaluasi. Peluncuran website, melakukan go live website e-commerce secara resmi untuk operasional penjualan CityTex Depok terbaru. Pelatihan staf, memberikan pelatihan kepada staf CityTex cabang Depok mengenai penggunaan dan pemeliharaan sistem. Terus sosialisasi kepada pelanggan. Kita menginformasikan ke pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, email, dan pengguna di toko fisik mengenai keberadaan website dan manfaatnya. Selanjutnya, pemantauan dan dukungan. Melakukan pemantauan terhadap kinerja website dan memberikan dukungan teknis untuk mengatasi masalah yang muncul. Untuk berikutnya saya akan mempresentasikan programnya itu sendiri. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa HTML atau Hypertext Markup Language, digunakan untuk menyusun struktur konten halaman web seperti header, navigasi, menu, gambar produk, tombol CTA button, lalu ada footer. Yang kedua ada CSS atau Cascading Style Sheet Code, digunakan untuk mempercantik tampilan. Lalu berikutnya ada JavaScript. Baik, yang pertama terdapat halaman utama di mana di sini ada navigasi bar, lalu berikutnya ada section hero berisikan kalimat dan juga gambar cover, lalu berikutnya ada pop-up
di mana nanti akan memunculkan informasi lebih lanjut mengenai prosedur bagaimana mengorder. Lalu ada section kunjungi kami, profile, berikutnya ada koleksi, di mana di sini memasukkan galeri-galeri gambar-gambar kaos yang dijual. Lalu berikutnya ada CTA button lagi, yaitu kunjungi profil kami. Berikutnya ada testimonial, kontainer, yaitu tentang kualitas produknya itu sendiri. Kemudian ada tentang kami. Berikutnya ada layanan, service. Lalu yang terakhir ada footer. Untuk gambarnya sendiri kurang lebih seperti ini. Lalu berikutnya ada konten, di mana ini adalah galeri preview daripada konten-konten kaos-kaos. Ini dia. Ini adalah slideshow di mana gambar setiap 3 detik itu berganti. Berikutnya ada koleksi gambarnya, kemudian di bawahnya ada navigasi kembali ke halaman utama dan order sekarang. Lalu berikutnya ada formulir pengisian data. Seperti ini tampilannya. Untuk formnya sendiri memiliki struktur yang sama, HTML. Kemudian untuk berikutnya ada bagian JavaScript juga, bagian sini, dimana ketika pembeli mengisi formulir itu akan masuk ke database, dimana kita menggunakan Google Spreadsheet. Lalu berikutnya ketika data dikirimkan, itu akan tampil sebuah loading, dimana menunjukkan bahwa penampilan pesanan dalam kotak berwarna hijau jika sukses dan merah jika gagal. Kemudian ada generate WhatsApp link, dimana nanti kita diarahkan untuk melanjutkan ke aplikasi WhatsApp atau ke website WhatsApp itu sendiri. Berikutnya saya akan mempresentasikan bagaimana pengorderan itu sendiri terjadi. Browser. Klik di sini mengenai prosedur untuk mengorder. Ini adalah halaman informasi lebih lanjut mengenai bagaimana prosedur untuk order. Yang satu, hubungi kami sebelum order melalui WhatsApp, nomor WhatsApp yang tersedia di halaman ini. Lalu berikutnya ada masukkan data diri seperti nama, alamat, dan email. Masukkan nama koleksi yang akan dipesan. Berikutnya ada masukkan jumlah barang yang akan dipesan. Yang kelima, masukkan ukuran yang akan dipesan. Nomor 6, nomor resi akan dikirimkan melalui email dan WhatsApp. Lalu berikutnya kita akan melakukan sebuah pemesanan. Di sini kita akan memesan kaos warna merah. Seperti ini tampilannya. Jika kurang cocok, kembali ke halaman utama atau mengklik navigasi bar yang ada tersedia pada halaman tersebut. Lalu kita memilih lagi, misalnya kita memilih warna kuning. Lalu kita akan mengordernya. Ada button order sekarang, action. Lalu kita masukkan data diri seperti nama, email, alamat lengkap, lalu warna yang akan dipesan dengan ukuran L. Berikutnya jumlah. Selanjutnya kita kirim. Sedang mengirim. Lalu di sini tertera data berhasil dikirim. Klik tombol di bawah untuk lanjut ke WhatsApp. Pada bagian ini
tertera, yaitu pesannya seperti, halo saya Reka Boy ingin memesan kaos polos berwarna kuning dengan jumlah 5 dengan ukuran L, alamat saya Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 38 Depok, email saya rekaboy123@gmail.com. Lalu untuk berikutnya mengenai data yang telah kita input tadi, di sini akan secara otomatis masuk ke database yang telah kita sediakan di Google Spreadsheet dengan timestamp tanggal 8 bulan Juni 2025 pukul 15.39 dengan nama Rekaboy, email Rekaboy, alamat, warna yang akan dipesan warna kuning, ukuran L dengan jumlah 5. Untuk berikutnya melanjutkan yang tadi, dimana jika kita melanjutkan ke aplikasi WhatsApp, kita akan diarahkan ke aplikasi WhatsApp itu sendiri. Ini, halo nama saya Reka, ingin memesan kaos polos, dan demikian. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Kak Salamah, lalu Kak Santi Afifah, Kak Melinda. Pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.